Hari ini ada tema buat di bulan Maret adalah discipleship atau pemuridan. Bapak Ibu Saudara jangan alergi dan anti kalau dengar yang namanya pemuridan, ya. Banyak saya ngerti bahwa bahkan saya pribadi pernah ya begitu anti dan alergi yang namanya discipleship atau pemuridan itu saya pernah anti banget. Pernah alergi banget kalau dengar gini. Kenapa? Karena seringkali pemuridan itu karena berdasarkan pengalaman ya pada waktu saya di awal saya mengenal Tuhan, lahir baru, kemudian ada orang yang mencoba untuk memuridkan saya. Dia memakai sesuatu hanya sekedar sebuah textbook, hanya sebuah buku kecil, hanya bahas dari buku itu. Ya, sedangkan di buku itu kurang lebih saya sudah ngerti. Ya, saya sudah paham tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, saya ngerti dan saya mudeng. Tapi saya udah ngomong, yang ini saya sudah ngerti mas. Bisa nggak belajar yang lain? Oh ya nggak bisa, urutannya memang seperti ini lah. Jadi karena waktu itu saya sempat kecentok dengan seperti itu, pada akhirnya pemuridan kok seperti ini, malas gitu. Tapi ternyata dengan berjalan seiringnya waktu saya mengerti pemuridan itu tidak hanya bicara soal sebuah kelas Bible class, ya bukan sekedar buat training, bukan sekedar buat seminar, tapi discipleship itu bicara banyak hal Bapak Ibu. Itu bicara soal keteladanan, itu memberikan sebuah contoh hidup yang seperti apa yang kita jalani, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus. Ya. Jadi ternyata kalau saya belajar ternyata nggak melulu bicara soal seperti itu, ya tentang textbook nggak gitu. Dan hari ini saya ingin lebih spesifik lagi. Di tema kali saya ingin memberikan judul adalah The Power of Discipleship atau kekuatan dari pemuridan. Ya. Kenapa disebut the power? Karena yang namanya power itu punya tenaga, punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk mengubahkan. Amin. Siapa saya mau tanya di sini? Mohon angkat tangannya ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah yang menyaksikan lewat online juga bisa angkat tangan. Siapa di sini yang hidupnya pengen berubah? Angkat tanganmu. Anda pengen berubah? Nah, salah satunya adalah saya percaya sekali ada yang namanya the power of discipleship. Ada kekuatan di dalam pemuridan. Saya ingin sama-sama kita belajar ya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 14. Ini ada satu kisah yang menarik tentang yang namanya discipleship. Ya, tentang pemuridan. The power of discipleship. Ayat 13 dikatakan tetapi karena mereka ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Jadi Petrus dan Yohanes dikatakan mereka ini orang biasa. Ya, sama seperti kita juga orang yang biasa. Yang tidak terpelajar, bahkan dikatakan mereka ini tidak terpelajar. Tapi lucunya adalah heranlah mereka. Ya, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, ini orang biasa. Saya dan Anda itu sama, orang biasa. Ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kita dari orang biasa jadi orang luar biasa. Yang pertama pastinya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita akan berubah. Tapi ingat bahwa tidak cukup hanya kita sekedar berjumpa dengan Kristus. Itu hanya awal mula. Kita perlu bertumbuh. Nah, ketika kita bertumbuh, kita membutuhkan orang lain. Ya. 14 berikutnya nih. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Terjadi mujizat. Ini orang biasa. Ya. Tapi saya ingin membahas lagi dari kitab terjemahan lain. Ini lebih bagus lagi Bapak Ibu. Itulah kenapa saya dorong kalau kita membaca firman Tuhan dan kita belum mengerti ayat tersebut, alangkah baiknya kita nih menggali dari terjemahan yang lain. Dan ketika saya coba menggali, saya membandingkan terjemahan demi terjemahan. Saya dapatkan ini berbeda dan ini jauh lebih powerful. Di dalam terjemahan dari TPT, the Passion Translation dikatakan the council members, ketika anggota dari sidang itu were astonished as they witnesses the bold courage of Peter and John, especially when they discover that they were just ordinary men who had never had religious training. Artinya ini orang Petrus dan Yohanes ini
melebihi dari orang-orang yang bahkan sudah di training secara agama. Mungkin sudah ikut KKR, mungkin sudah ikut seminar, maybe, ya kan? Tapi dikatakan, then they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with him. Ini semua terjadi karena ada seseorang pribadi namanya Yesus yang memberikan impact buat Petrus dan Yohanes, yang memberikan dengan sengaja waktunya, punya spending time dengan murid-muridnya. Itulah yang membuat kehidupan mereka berubah. Kenapa sekarang? Ya mau gak mau kita harus kembali di dalam gereja misal. Pemuridan dalam gereja seperti apa? Saya percaya pemuridan dalam gereja dilakukan dalam sisi. Dalam kelas community. Ya, karena mau lewat mana lagi Bapak Ibu? Tentunya kita belajar menundukkan diri, menghargai pemimpin kita. Lewat mana? Lewat sisi. Kita belajar menundukkan diri. Menundukkan diri itu gak gampang Bapak Ibu. Kadang kan kita merasa bahwa saya rasanya kok lebih rohani dari ketua sisi saya. Itu kan bisa. Tapi bagaimana Anda belajar untuk menundukkan diri Anda? Mungkin Anda merasa, mungkin Anda punya pengetahuan yang lebih daripada ketua sisi Anda. Tapi bagaimana Anda bisa hormat, bagaimana Anda bisa menundukkan dirimu. Tanpa Anda sadari itu akan pada akhirnya akan membuahkan hasil, yaitu berupa buah-buah roh di dalam kehidupan Anda. Amin. Belajarlah untuk ikut sisi. Dan menarik sekali arti tidak terpelajar dalam KBBI. Itu artinya tidak mendapat pelajaran di sekolah terutama. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang. Perhatikan cara mereka berbicara. Bahasa yang digunakan seperti apa, struktur bahasanya bagaimana. Ya kan? Kita bakal tahu. Oh ini mereka dari pendidikan yang seperti ini. Kita tahu. Ya, kita tahu. Dan bagaimana juga Petrus juga latar belakangnya nelayan. Ini pasti orang kasar ini. Ya kan? Karena di laut gak mungkin ngomong pelan-pelan. Waktu angin melanda masa dengan lembut ya gak kedengeran. Ya kan? Ini orang-orang yang biasa ngomongnya teriak-teriak dan keras. Tapi bagaimana the power of discipleship, bagaimana kekuatan dari pemuridan itu mengubahkan hidup dari seorang Petrus dan Yohanes, itu luar biasa. Mereka mau dimuridkan. Ya. Dan mengapa kehidupan mereka bisa mengalami transformasi atau suatu perubahan secara luar biasa sampai orang-orang mengagumi dan heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang begini? Ini nelayan. Enggak pernah ikut teologi seperti apa? Seperti teologi training seperti kayak Paulus. Ya kan Paulus memang dasarnya memang dia kuat sekali. Ya kan? Tapi kalau seorang Petrus, dia nelayan, ngerti apa? Ya kan? Jawabannya sederhana. Yang mengubahkan itu adalah karena mereka dimuridkan. Masalahnya adalah apakah kita mau dimuridkan? Kalau suruh ikut sisi aja susah. Itulah tanda bahwa kita belum mau dimuridkan. Karena tanda bahwa kita mau dimuridkan adalah pastinya kita ikut Christ Community. Kalau tempat kita namanya sisi. Ya. Dan percayalah bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Anda jangan pernah berpikir, wah saya mau bertapa di dalam gua, saya mau meditasi sendirian. Dan saya bertumbuh. Oh enggak mungkin. Saya enggak percaya orang sendirian terus bertapa, terus bertumbuh. Wah saya makin mengenal Tuhan. I don't think so. Saya percaya bahwa kita makin bertumbuh. Ketika kita ini berjalan bersama dengan orang lain. Mengizinkan gesekan-gesekan. Mengizinkan benturan demi benturan terjadi. Apakah di sisi bisa terjadi benturan atau gesekan? Ya bisa aja. Kenapa enggak bisa? Karena besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Selama kita ini masih daging. Ya, kemarin kita belajar tentang tetap setia walaupun dikecewakan. Selama kita ini daging, kita masih bisa mengecewakan orang. Kita tuh bisa nyakiti orang. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Ketika kita ditajamkan dengan orang lain, percayalah karakter kita juga ikut dipertajam. Amin. Ketika kita diasah, digesek, jangan takut. Sesungguhnya karakter kita lagi dipertajam juga. Supaya keluar. Ya. Dan kalau kita lihat di Alkitab,
Enggak ada yang murid-muridnya yang modelnya, wah saya mau jadi Superman. Waduh kemana-mana sendirian. Enggak ada. Bahkan kalau Bapak Ibu sendiri ngerti tentang nabi-nabi. Nabi-nabi itu hidupnya berkelompok Bapak Ibu. Loh jangan dikira mereka sendiri. Enggak. Nabi-nabi itu selalu berkelompok. Loh perjanjian lama aja begitu kok. Enggak ada nabi, padahal mereka yang tajam mendengar suara Tuhan. Ya kan, Tuhan berkata, ini orang. Tapi bagaimana mereka tidak sendirian? Mereka ada nabi-nabi yang lain. Bayangin. Nabi-nabi aja yang katanya dengar suara Tuhan, mereka enggak sendirian. Masa kita mau sendirian? Tambah horor nanti Bapak Ibu. Bagaimana kita mengerti jelas arahan dan tujuan Tuhan buat hidup kita? Kalau kita sendirian, siapa yang memberikan konfirmasi siapa? Yang memberikan peneguhan siapa? Ya kagak ada. Ya kan sama kalau anak muda biasanya, ini kan bergumul masih masalah pasangan biasanya jodoh gitu ya. Wah saya merasa Tuhan berkata bahwa dia adalah jodoh saya. Ada yang mengkonfirmasi enggak? Tidak ada. Tapi saya yakin dia adalah jodoh saya. Itu horor Bapak Ibu. Ya kan? Padahal cuma dianya sendiri yang suka. Cuma denger-dengeran sendiri. Kalau dia benar dapat dari Tuhan, maka orang-orang sekitarnya akan meneguhkan, ya dia memang jodoh dari Tuhan. Tapi kalau modelnya adalah, saya dapat begini. Ya siapa yang mau meneguhkan? Makanya itu mari kita tinggal di komunitas. Sama bagaimana Petrus dengan mengikut Yesus, murid-murid Yesus. Sama aja ketika Yesus terangkat di surga, juga sama mereka juga hidupnya berkelompok. Mereka hidupnya berkelompok loh. Bahkan urusan makan, ya, kalau Bapak Ibu baca tentang mujizat 5 roti ikan, mereka tuh juga dikelompok-kelompokin kecil-kecil. Jadi nggak ada yang modelnya, saya sendirian. Nggak ada. So mari saya dorong Bapak Ibu Saudara semua yang belum ikut sisi atau lama sekali ikut sisi, mari ikut sisi. Supaya apa? Saya bertumbuh. Karena dalam komunitas ketika kita ini membantu orang lain untuk bertumbuh, maka diri kita sendiri pun juga ikut bertumbuh. Ketika di sisi kita saling membagi kehidupan, ketika di sisi saling sharing. Ya saya ini terberkati sekali dengan apa ya, ketika saya ikut sisi, saya dapat something new. Saya dapat sesuatu yang baru. Saya belajar di kehidupan, dari teman-teman, seperti ini, dia seperti ini. Saya belajar. Mungkin baginya, sama sharing apaan, cuma sharing gitu doang. Loh, sadar nggak sharing Anda itu bisa, mungkin bagi Anda biasa-biasa, bagi yang lain itu jawaban. Itu bisa terjadi kalau kita ikut. Ya. Dan sekali lagi Keras Komunitas adalah komunitas yang terbangun di atas komitmen untuk bertumbuh bersama kepada keserupaan akan Kristus. Ujung-ujungnya adalah serupa dengan Kristus. Ya, sekali lagi kita nggak bisa sendirian. Bahkan ketika Yesus pun ngutus muridnya untuk pergi pelayanan. Sendirian? Oh tidak. Yesus katakan dia pergi berdua-dua. Bayangin urusan pelayanan aja nggak boleh sendirian kok. Diutus tuh berdua. Berdua-dua. Nggak ada yang bersatu-satu. Berdua. Artinya kita ini butuh orang lain. Itu menandakan bahwa kita ini butuh orang lain. Dan kalau kita bicara soal kekristenan, kekristenan tidak bisa dilepaskan dari pemuridan. Dan Yesus sejak pertama memulai pelayanannya, kalau kita lihat awal mula bagaimana Yesus melayani. Ya, mengawalinya dengan mencari murid. Dan tidak pernah berhenti dia memuridkan. Sampai pada kematiannya pun tidak terus dia selesai. No. Bahkan ketika dia sudah bangkit dan naik ke surga, pesan terakhir yang dititipkan adalah muridkan semua bangsa. Matius 8. Jadi kesimpulannya apa? Hidup Yesus dari awal, di tengah, sampai akhir. Salah satu pesannya berbicara tentang discipleship. Berbicara tentang muridan. Jadi kalau kita ini pengen memisahkan kekristenan dengan pemuridan adalah sesuatu yang salah. Karena kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Itu dari Dietrich Bonhoeffer. Jadi kalau Anda mencoba memisahkan kekristenan tanpa pemuridan, itu seperti kekristenan tanpa Kristus. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dalam namanya, maka dia hadir. Amin. Maka percaya ketika kita sisi sekalipun, cuma 2-3 orang sekalipun, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Jadi jangan di cancel ya Bapak Ibu ya. Cuma 2 orang terus di cancel. Please lah janganlah, minimal lo berdoa, sharing sebentar. Ya kan?
Karena Tuhan hadir di situ, mari kita hormati, kita hargai. Dan discipleship adalah sebuah default sistem Tuhan untuk kita bisa mengalami transformasi keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah-buah kehidupan bagi orang di sekitar kita. Jadi ujung-ujungnya adalah menghasilkan buah. Ya, ujung-ujungnya adalah menghasilkan buah. Enggak mungkin, karena Tuhan berkata bahwa kita ini harus menghasilkan dan buahnya itu tetap. Mau nggak mau kita harus tinggal di dalam discipleship, dalam pemuridan. Dan banyak orang menginginkan pertumbuhan rohani, ya, yang instan. Ini bahayanya nih. Saya pengen bertumbuh, langsung melejit, langsung melesat. Bapak Ibu, kalau Anda terlalu cepat melesat dan terlalu cepat, gampang jatuhnya nanti. Karena pondasinya gak kuat pasti. Kemudian karena berubah dengan otomatis, kita berpikir bisa menang dari kebiasaan buruk kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya pengen punya pertumbuhan instan, saya pengen kebiasaan buruk saya tiba-tiba hilang. Kita butuh tinggal dalam komunitas, kita gak bisa main tiba-tiba instan, susah. Nah, atau memiliki kualitas kemampuan tertentu dengan tiba-tiba, memiliki mindset tertentu atau bisa mengalami perubahan hidup lewat cara instan, gak ada. Karena saya percaya semuanya itu butuh yang namanya proses pertumbuhan, ada yang namanya proses. Prosesnya jangan dihilangin, proses akan selalu ada. Dan satu-satunya metode untuk terjadinya proses pertumbuhan yang sehat hanyalah melalui discipleship. Saya mendampingi, walaupun saya di Semarang, saya punya memiliki anak rohani di beberapa tempat dan daerah. Bagaimana saya mendampingi mereka dari waktu ke waktu. Dari mana mereka punya kebiasaan yang buruk. Ya, kebiasaan buruk macam-macam. Bagaimana saya mendampingi mereka dan pada akhirnya mereka menang. Bagaimana mereka yang tadinya sepertinya gak punya masa depan, akhirnya mereka punya masa depan yang baik. Punya pekerjaan yang baik. Ya, bahkan sebentar lagi ada yang mau merit, ada yang mau menikah dan yang lain. Saya melihat bahwa ketika kita melakukan discipleship pemuridan, kita akan melihat bagaimana orang-orang akan diubahkan, orang-orang akan diubahkan. Jadi berikanlah dirimu untuk dimuridkan. Ya. Dan the power of discipleship, satunya kekuatannya apa sih? Sebuah pemuridan itu apa sih? Yang pertama, see the blind spot. Kalau saya ini gak bisa melihat apa yang terjadi di punggung saya, gak bisa. Ini saya gak bisa nih. Saya cuma bisa segini nih. Nih, saya gak bisa nengok belakang saya nih. Saya gak bisa lihat punggung saya. Tapi ada orang lain yang bisa melihat punggung saya. Siapa itu? Orang-orang sekitar kita. Ya. Kenapa harus ikut sisi? Supaya ada orang yang bisa melihat apa yang terjadi secara whole, keseluruhan dalam kehidupan kita. Kita nggak cuma melihat apa yang ada di depan kita, tapi kita bisa melihat apa sih yang bagian kita yang nggak terlihat. Mungkin karakter jelek, kebiasaan yang jelek, ya kan? Mungkin yang di depan, yang teman-teman yang biasa-biasa, yang hanya berlaku manis. Wah, kamu ini orangnya api, kamu ini orang yang manis. Yang satunya ya padahal yang orang yang ngerti bener. Ah, kamu ini orang yang nesunan sebenarnya. Kamu ini orang yang tersinggungan. Perlu ada orang yang ngomong begitu. Tapi kalau ada orang ngomong begitu biasa apa? Dimusuhin. Ah, ngomong kok gak genah, ngomong kok gak bener. Loh padahal mungkin yang diomongin dia bener. Kitanya yang gak bisa ngelihat. Makanya butuh orang lain. Saya pun masih butuh orang, saya pun masih butuh ditegur. Kalau salah ya salah, udah gitu aja. Supaya apa? Bisa diperbaiki. Berikutnya nih, the power of discipleship. Waktu kok cepet banget ya, tinggal 10 menit aja. Luar biasa loh. Terbangun dan terukur. Sekarang gini, Anda berkata, oh saya bertumbuh. Pertanyaan saya sederhana, ukurannya dari mana? Ukurannya apa? Ya kan? Dari mana? Oh dari saya sendiri. Ya mohon maaf. Ya gak bisa. Masa ukurannya dari Anda sendiri? Ya gak bisa dong. Ukurannya adalah tentunya dari orang lain juga. Kalau berdasarkan dari Anda sendiri, Pak nanti kalau orang lain nanti ngomongnya jelek-jelek semua. Ya kalau 99% orang ngomong jelek tentang Anda, ya Andanya harus evaluasi diri. Anda harus koreksi diri. Masa 99% yang ditemui semuanya ngomong jelek? Ya itu Anda harus memperbaiki diri namanya. Ya kan? Tapi Pak ada yang cuma 30% yang ngomong. Ya lumayan 70% bilang Anda baik kok. Artinya kan terukur. Nangkep ya? Daripada gak terukur gak jelas. Nah bagaimana bisa terukur dan jelas ya? Salah satunya ikut sisi. Ikut dalam komunitas. Kemudian the power of discipleship. Transformasi kehidupan ini sudah pasti. Kalau saya ngomong kehidupan gak cuma rohani Bapak Ibu.
Ini ngomong soal keluarga, ngomong soal pernikahan, ngomong soal anak. Ini ngomong soal apa lagi? Ekonomi, keuangan. Ini ngomong banyak hal. Kalau kita ngomong transformasi kehidupan, ini ngomong seluruh aspek. Ya. Kemudian, the part of discipleship kemudian adalah bicara soal yang namanya pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Saya percaya kalau Anda tinggal dalam komunitas, Anda akan bertumbuh. Kalau saya ingat, seorang Albert pada waktu awal-awal bertobat, lahir baru, kemudian ikut Komsel, saya itu nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Jangan suruh saya ngomong seperti ini, wah suruh khotbah firman, borok-borok Bapak Ibu, nggak bisa. Suruh sharing aja nggak bisa. Ngomong 5 menit, tambah-tambah, ngomong 1 menit pucet, ya kan? Suruh ngomong 5 menit, ya nggak bisa. Jadi kalau dulu, ayo coba sharing, cuman ngomong 1 kalimat, Tuhan Yesus baik, selesai. Karena berikutnya apa? Nggak bisa ngomong lagi, mau ngomong apaan? Nggak bisa. Itu zaman saya dulu. Suruh mimpin worship, boro-boro, tambah-tambah udah nggak ngerti nada, udah nggak ngerti not, ya kan? Suruh mimpin, ya gimana caranya? Ya, tapi saya bersyukur di mana ada sisi saya belajar, semua itu proses belajar. Saya belajar ngomong, saya belajar. Kalau Abed kau mimpin, waduh itu bisa nangis Tuhan, tolong aku Tuhan, aku nggak bisa ini. Gimana caranya? Sampai tangisan, sampai puasa, ya kan? Sampai kayak gitu. Di awalnya semuanya nggak bisa. Tapi karena saya tinggal dalam komunitas, saya mengizinkan saya untuk dimuridkan. Dan saya belajar taat, saya belajar hormat dengan pemimpin saya. Pada akhirnya bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dari orang yang cuma bisa 1 kalimat. Kalau Anda lihat, ini kok ngomong 30 menit cepatnya nggak karuan. Anda bisa bayangkan itu? Dari yang cuma ngomong 1 kalimat, ya kan? Sekarang, loh kok cepat amat ya? Waktunya nggak kerasa ya. Itu proses bertumbuh Bapak Ibu. Itu proses bertumbuh. Terus bagaimana dulu kalau ngomong orang, wah 2-3 orang bingung. Wah ditambahin 10 orang bingung. Waduh tambah 30 bingung. Ya kan? Ribuan, wah kaki getar. Saya pernah tuh. Ribuan kakinya gemeter loh, serius. Anda berpikir ngomong depan ribuan orang itu easy gampang, enak aja. Coba aja ngomong. Itu bisa nggak keluar apa-apa itu kalau nggak terbiasa. Ya kan? Itu dengkul bisa kayak ya memang begitu. Tapi pertumbuhan kalau kita mengizinkan kita untuk dimuridkan, saya percaya Anda akan makin kuat. Amin. Kemudian depan discipleship berikutnya adalah menerima rahasia. Ini saya sharing enggak. Kalau kita sisi misalnya pada Senin gitu ya. Itu kan ada Pastor Iman, ada Grace, ada beberapa teman yang lain. Kami tuh sharing tentang kehidupan pernikahan kami. Karena ini kan married couple. Dan bersyukur dari apa yang teman-teman sharingkan, saya bisa belajar. Oh, bahkan menerima rahasia yang mungkin dari sini pun nggak akan Anda dengar, gitu loh. Anda nggak akan dengar dari sini, tapi di sisi orang bisa open, orang bisa terbuka. Anda akan menerima rahasia. Oh dia bisa naik, dapat promosi seperti ini. Oh hidupnya pernikahannya bisa baik, bisa karena seperti ini. Oh anaknya bisa baik karena seperti ini. Anda akan menerima rahasia-rahasia. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan terungkap dari mimbar. Tapi ketika Anda tinggal dalam komunitas, Anda akan menerima rahasia. Sama seperti ketika murid-murid Yesus. Bedanya murid dengan pengikut itu apa sih? Salah satunya adalah ketika Yesus memberikan perumpamaan, Yesus hanya memberikan perumpamaan kepada pengikut-pengikutnya. Tapi kepada murid-murid, Yesus menerangkan arti perumpamaan itu. Itu bedanya. Yang satu cuma umum, yang ini sifatnya rahasia. Tapi karena ini murid, Yesus menerangkan arti perumpamaan itu. Menerangkan rahasia-rahasia yang orang lain gak tahu. Tapi hanya murid-murid lah yang tahu. Wah itu apa enggak luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa loh, serius. Ya kan? Bahkan saya jujur sama Bapak Ibu. Ada hal-hal yang saya tidak ungkap di mimbar, tapi saya cerita di sisi. Ya. Makanya itu untuk yang lain benefit saya apa Pak? Ya pastinya kalau info-info ya kami akan berikan kepada sisi leaders terlebih dahulu. Baru ke member sisi. Ya.
Kami akan mendahulukan yang seperti itu. Makanya please come di sisi ya. Kemudian the power of discipleship berikutnya adalah menerima impartasi. Kenapa saya sebut menerima impartasi? Sifatnya spiritual, tapi ini Anda percaya nggak percaya, tapi ini kenyataannya. Setiap kali saya melihat seorang pemimpin mengalami sebuah terobosan, percayalah, ingat berkat itu mengalir dari atas turun ke bawah. Jika Anda percaya, maka berkat yang diterima pemimpin Anda akan Anda juga terima. Amin. Bagaimana saya bisa terima, Pak? Sederhana. Honor, miliki sikap honor. Miliki sikap hormat. Jangan pernah ngomong di belakang. Ketika Anda ngomong di belakang, perhatikan baik-baik, apa yang beliau dapatkan tidak akan pernah turun sampai Anda. Jadi kalau Anda merasa bahwa kok saya nggak mengalami apa-apa, kok saya nggak mengalami apa, ya coba dipertanyakan. Ya kenapa kok bisa begitu? Kalau hidupnya dia naik, kenapa saya kok begini-gini aja? Ya. Jadi Anda akan menerima impartasi. Ya. Kalau Anda bisa sungguh-sungguh bisa honor, sungguh-sungguh memberikan kerelaan hati Anda untuk dimuridkan, maka Anda akan terima. Saya ini berkali-kali ngalami. Ya. Saya ini ngalami, benar-benar ngalami. Soal ini tuh gak bakal salah, ini benar pasti. Ya. Dalam kehidupan saya, bagaimana tentang urapan, bagaimana apa. Loh, saya belajar dari honor, saya menghormati pemimpin saya dulu. Gak pernah ngomong jelek, gak pernah apa, serius. Bahkan ketika ada orang yang ngomong jelek tentang salah satu hamba Tuhan, menurut saya diem. Saya tetap honor. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kejelekan. Bedanya adalah ini kesalahannya diekspos, kesalahan kita belum diekspos. Ya kan, semua kita tuh punya sisi gelapnya masing-masing. Cuma yang satu sudah terekspos, yang satu belum terekspos saja. Tapi lucunya, yang belum terekspos bisa jelek-jelekin yang sudah diekspos. Ayo. Makanya saya belajar untuk saya belajar diem. Ketika saya belajar diem, saya mendapatkan yang terbaik. Bukan terus, berarti membela yang salah. Oh tidak, ngapain, saya nggak bela-bela siapa-siapa. Saya belajar honor. Saya belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. That's it. Dan jangan berlaku yang enggak, yang enggak benar apalagi. Ya, ada lagi. Kemudian menerima pengayaman, ini tudung ya. Ini saya juga mengalami. Terkadang mohon maaf, kadang memang dalam kehidupan tidak seperti yang tidak akan selalu mulus. Saya ini mengalami berkali-kali. Bahkan terkadang, mohon maaf, ada fitnah, ada isu yang enggak benar. Ini pengayaman seperti kayak tudung atau payung. Bapak Ibu, kalau ini misalnya musim hujan, kalau kita enggak punya payung maka kita basah, ya enggak? Ketika kita nih mau dimuridkan, Anda kan ada pengayuman atau Anda punya payung, Anda akan punya tudung. Anda akan punya tudung. Maksudnya bagaimana? Ada orang-orang yang akan berdoa buat Bapak Ibu. Ketika ada jatuh, ada orang-orang yang menopang Bapak Ibu. Anda enggak sendirian. Di dalam sisi ketika Anda punya masalah, saya bersyukur ketika saya ikut beberapa kali waktu ikut sisi itu yang kampus kalau nggak salah, bagaimana dia menceritakan struggle-nya dia, menceritakan masalahnya dia, pergumulan dia yang nggak mudah. Tapi karena ada orang-orang yang setelah tahu ada orang-orang yang berdoa buat dia, pemimpinnya berdoa buat dia, dan pada akhirnya dia menang. Ada tudung, ada payung. Ya, ketika ada hujan butuh payung. Sama ketika saya terima isu, terima fitnahnya nggak benar, saya selalu share ke Pastor Iman, saya share kepada pastor yang lain, pemimpin di atas saya selalu sharing. Tujuannya apa sih? Supaya ada pengayoman, supaya ada tudungnya. Jadi ketika ada hujan mau datang, sudah ada payung, saya pasti aman. Gitu loh. Kenapa? Orang-orang seperti ini adalah orang yang paling mengerti hidup saya seperti apa. Kita perlu Bapak Ibu untuk mau dimuridkan, relakan hatimu. Ya, saya closing dengan ini terakhir. Mungkin tim musik bisa maju ke depan. Ini inilah mentor saya, satu mentor saya. Dia berkata, dia Joshua Iwan Wahyudi berkata, pemuridan bukan buatan gereja untuk mengendalikan. Jadi kalau Anda berpikir pemuridan itu, discipleship itu untuk mengendalikan, bukan. Kami sedang tidak bermaksud untuk mengendalikan. Pemuridan itu punya kuasa
Dan kuasanya adalah supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa berproses bersama kepada keserupaan dengan Kristus. Amin.